Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok satu ingin mempresentasikan hasil tugas proyek kami dalam mata kuliah Data Warehouse. Kali ini saya, Afra Septiadini, akan mempresentasikan terlebih dahulu mengenai untuk kasus yang kami pilih dan juga terkait latar belakangnya. Proyek ini merancang dan mengimplementasikan solusi BI end-to-end untuk meningkatkan analisis data penjualan di perusahaan retail. Sebelumnya, analisis dilakukan secara manual, lambat, dan rentan kesalahan. Solusi yang kami kembangkan yakni database operasional menggunakan MySQL, yaitu dengan XAMPP ataupun dengan SQL. Kemudian ETL, ETL atau ETL otomatis menggunakan Pentaho Data Integration. Kemudian visualisasi interaktif menggunakan Microsoft Power BI. Hasil akhirnya adalah sistem BI terpusat dengan model star skema, dashboard dinamis, dan analisis multidimensional. Sistem ini meningkatkan efisiensi pelaporan dan mendukung pengambilan keputusan strategis secara real time. Pencapaian utama kami yaitu 100% kebutuhan fungsional terpenuhi, 95% tingkat adopsi pengguna, dan juga kecepatan serta akurasi keputusan meningkat signifikan. Latar belakang masalah yang mendukung kami memilih untuk kasus tersebut yakni data terfragmentasi dalam sistem operasional, kemudian pelaporan manual memakan waktu dan rawan error. Selanjutnya, wawasan terbatas dari laporan statis. Lanjut, kemudian tujuan proyek. Yang pertama, membangun data warehouse sebagai sumber data terpusat, kemudian mengotomatisasi proses ETL, dan juga menyediakan dashboard interaktif, serta meningkatkan kualitas keputusan bisnis. Lanjut, ruang lingkup dalam proyek kami kali ini yakni yang pertama, ekstraksi data dari database transaksi, kemudian pemrosesan ETL dan pembangunan data warehouse, dan juga visualisasi data, yakni transaksi, produk, pelanggan, toko, serta staf penjualan. Kemudian gambaran arsitektur sistem kami menggunakan three-tier arsitektur. Yang pertama, sumber data, yaitu menggunakan MySQL. Kemudian proses data, yakni dengan ETL, yaitu menggunakan Pentaho. Kemudian mempresentasikannya menggunakan Power BI. Baik, sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Shadinata. Terima kasih. Oke, saya akan menjelaskan komponen teknologinya dan justifikasinya. Kami milih teknologi dengan mempertimbangkan fungsionalitasnya, efisiensi biaya, dan kemudahan integrasinya. Yang pertama itu database operasional. Database operasional ini kita menggunakan MySQL via XAMPP, yang dimana open source dan umum dipakai industri. Terus yang kedua kita menggunakan apa mesin ETL-nya menggunakan petan eh, Pentaho Data Integration. eh, dan yang ketiga data warehouse-nya menggunakan MySQL Star Schema, dan plat- platform visualisasinya itu Microsoft Power BI. Eh, belum Bang. Untuk justifikasinya kenapa kita memilih MySQL ini, eh, mensimulasikan lingkungan produksi yang umum digunakan. MySQL bersifat open source ya, ya yang andal dan memiliki ekosistem yang matang. Terus eh, Petanho data ini merupakan ETL visual yang kuat dan open source juga, terutama yang tujuan kita itu adalah efisiensi biaya. Terus yang ketiga, menggunakan star schema. Ini sangat mudah dioptimalkan untuk query analitik, mempercepat waktu,
dan dashboard MySQL yang digunakan kembali untuk efisiensi. Terus yang yang terakhir, Microsoft Power BI itu menawarkan kemampuan visualisasi yang kaya fitur. Te- Fitur yang canggih seperti DAX dan integrasi yang mulus dengan berbagai sumber data. Lanjut, halo Meu. Ya udah. Lanjut terkait dengan selanjutnya terkait alur proses datanya. Jadi alur proses datanya itu sendiri kita coba pertama itu kita coba ekstraksi itu jadi setiap hari itu proses ETL-nya dijadwalkan di Pentaho kemudian terhubung dengan database di MySQL untuk menarik data transaksi baru dan data master yang diperbarui. Kemudian yang kedua transformasi di dalam Pentaho-nya itu sendiri. Kemudian ketiga pemuatan data ke dalam tabel fakta dan dimensi dalam data warehouse. Dan yang terakhir adalah visualisasinya Power BI terhubung ke data warehouse ya. Terus implementasi teknisnya itu sendiri, desain data warehouse-nya menggunakan model star schema, di mana kalau star schema ini keunggulannya dalam kesederhanaan dan performa query, model dari satu tabel fakta pusat yang dikelilingi oleh beberapa tabel dimensi. Jadi ada tabel fakta, ada tabel ini merupakan jantung dari data warehouse-nya, berisi metrik, kuantitatif, atau measure dalam proses bisnis penjualan. Jadi kalau utamanya itu ada foreign key-nya juga, ada measures-nya. Kemudian ada tabel dimensinya, dimension table. Tabel ini berisi data deskriptif atau atribut yang memberikan konteks pada tabel fakta. Ada dimensi date-nya, dimensi produk, dimensi customer, dimensi store, dan dimensi sales. Kemudian ada proses ETL-nya yang mendalam tentunya. Di proses ETL Pentaho ini dirancang untuk menjadi robust dan efisien beberapa transformasi kunci yang diimplementasikan antara lain pembersihan data, logika bisnis, pencarian kunci, penanganan inovasi berubah berlahan. Terus selanjutnya untuk visualisasi data dan kemampuan analisisnya, untuk metrik kunci KPI yang dilacaknya itu sendiri untuk dashboard utama menampilkan KPI tingkat tinggi untuk memberikan gambaran cepat mengenai kesehatan bisnis dan kemudian dapat dieksplorasi lebih dalam. Jadi ada analisis performa penjualan, analisis produk, analisis pelanggan, dan analisis operasional. Sorry bang, gue bukan di bagian gue bang. Selanjutnya, selanjutnya yang Eh, fitur interaktif bisa dilanjutin. Bener bang. Itu halaman berapa dah? Selanjutnya ada fitur Sorry bang, itu fitur interaktif dan analisis lanjutan ya. Iya, Eh, boleh sama India atau memang lanjutin. Fitur interaktif dan analisis lanjutan di dalamnya itu ada post filtering dinamis, fungsi drill through, formula data kompleks, dan analisis margin. Kemudian ada hasil evaluasi dan nilai strategis, diantaranya evaluasi metrik keberhasilan, pemenuhan kebutuhan fungsional 100%, tingkat adopsi pengguna, stabilitas sistem, peningkatan efisiensi pengambilan keputusan, dilanjut. Oke. Selanjutnya Indi. Hmm. Tadi sampai mana ya memang? Selanjutnya, Sorry. Nilai strategis sebagai bisnis, Yang 5.1 ya? metrik dua. Oh, sekarang 5.2. Ya. Oke. Oke, baik. Akan dilanjut oleh saya, Tatiana Skar Harun, nilai strategis bagi bisnis. Dari sisi strategis, implementasi proyek ini tuh mengubah secara signifikan cara perusahaan mandang dan juga gunain data. Kita tuh nggak cuma menyajikan angka-angka penjualan, tapi juga mendorong analisis yang lebih dalam, mulai dari memahami penyebab suatu tren, hingga memahami penyebab suatu tren, hingga mengambil langkah lanjutan berbasis data. Secara operasional, manajer toko kini dapat mengatur jadwal staf dengan lebih efisien karena memiliki data penjualan yang per jam, sementara tim pengadaan bisa lebih akurat dalam mengelola stok, khususnya untuk produk-produk yang pergerakannya tuh lambat. Dan ini juga nggak kalah penting ya, proyek ini tuh ngebuktiin bahwa solusi business intelligence itu nggak harus mahal, karena kombinasi teknologi yang open source dan berlisensi yang kami gunakan itu mampu memberikan ROI yang tinggi melalui efisiensi dan keputusan yang lebih cerdas. selanjutnya kesimpulan yang dapat kami ambil adalah proyek pengembangan data warehouse
dan sistem analisis penjualan ini berhasil mencapai semua tujuan yang ditetapkan. Kami berhasil mengubah data transaksi yang awalnya mentah dan tersebar menjadi informasi strategis yang bisa langsung digunakan oleh manajemen untuk mengambil keputusan. Dengan sistem ini, perusahaan sekarang bisa melihat performa penjualan secara menyeluruh, cepat, dan interaktif. Tidak perlu lagi proses manual yang lama karena semuanya sudah otomatis dan terintegrasi. Solusi ini juga menjadi fondasi awal untuk membangun budaya kerja yang berbasis data di perusahaan. Oke, berarti lanjut lagi tadi kita udah jelaskan terkait yang reportnya. Jadi kita mau jelasin terkait dengan aktual yang kita buat, yang kami buat. Jadi ini saya mewakili dari teman-teman coba buat jelasin terkait dengan apa yang sudah kami buat. Jadi untuk yang database-nya tadi yang di awal sudah kita jelaskan bahwa di awal itu di report kita akan bikin database raw datanya terkait dengan toko retail sales. Jadi di sini ada data raw terdiri dari kategori customer, product, sales, sales detail. Nah, kita coba buka. Jadi seperti ini datanya nanti ada customer yang terdiri dari data-data table seperti ini. Kemudian udah kita buat data raw-nya. Nah, nantinya dari data raw ini akan kita olah di Pentaho. Nah, sebelum kita olah, kita buatin dulu database structure table-nya. Kita sebut di sini kita namakan retail data warehouse. Jadi di sini ada dimensi karena kita menggunakan star schema gitu ya. Jadi kita ada 5 tabel dan satu tabel utama pusat yaitu ada 5 tabel dimensi customer, dimensi date, product, sales person, dimensi store dan flex sales-nya ini sendiri kita coba buatin struktur tabelnya dulu. Nanti untuk data ini sendiri nanti kita load berdasarkan dari database yang raw data yang tadi. Nah, dari sini ketika kita udah create database-nya, kemudian kita coba olah di Pentaho ya. Kita olah ETL-nya di Pentaho. Nah, di ETL Pentaho ini pertama tentunya kita akan konfigurasi untuk database connection-nya itu sendiri. Nanti kita akan ke XMPP MySQL Scores-nya itu sendiri. Kemudian nanti kita buat transformasi load-nya dari produk, customer, store, terus ada salesperson, sales load. Nah, jadi contohnya misalkan di produk itu table input, nanti table input ini sendiri kita koneksikan ke database yang tadi. Kemudian ketika udah kita koneksikan baru kita olah, kita coba di sini misalkan di produk kita mau calculate profit margin-nya. Kemudian untuk presence logika juga kita coba buatin dan add timestamp-nya. Terus ada kemudian ketika udah semua kita load datanya ke retail data warehouse yang tadi kita buat ya di MySQL tadi. Dan customer juga sama. Contohnya customer kita buatin di sini misalkan kita mau itu registrasi year-nya, kemudian kita mau buatin perhitungan age group-nya dan nanti kita buat select record field-nya ini gunanya buat memilih field-field mana aja yang nanti kan mau kita proses kita load ke data retail data warehouse. Dan yang di store juga sama kita coba buat, kalau yang di store ini kita buat store kategorinya, sales person-nya itu sendiri kita coba calculate hire year-nya, experience year-nya. Kemudian sama seperti yang sebelumnya kita coba select field table-nya. Kemudian ini yang data terpusat data utamanya. Nah, ini kita coba calculate untuk date-nya, date key-nya. Kemudian profit metric-nya dan ini kita look up juga untuk product dimension. Kemudian ada store dimension, sales person dimension, ini kita look up database-nya. Dan nanti kita select final field-nya juga, kita pilih record field-nya mana yang mau kita pilih dan kita nanti terakhir adalah kita load datanya ke tadi ya ke database tadi. Nah, transformasinya udah kita buat. Selanjutnya kami buat untuk job ETL-nya itu sendiri. Nah, job ETL sendiri kita buatin truncated table-nya dulu untuk filter untuk data-datanya. Kemudian untuk secara transformasinya itu kita urutkan semua. Dan jangan lupa kita pilih juga SQL untuk cek untuk data SQL-nya. Dan nanti ketika ini udah di load jalannya, maka dia akan checklist semua akan sukses gitu ya. Nanti kita run gitu jalannya. Nah, ketika ini datanya sudah ada, maka ketika kita pilih database dan di sini nantinya yang tadinya kosong, maka di sini sudah terbentuk datanya gitu ya. Nah, di sini datanya tidak masuk semua, di sini berdasarkan dari data base yang raw data ini. Gitu. Nah, ketika datanya ini udah ready, udah siap, baru kita mau visualisasikan di Power BI. Nah, untuk Power BI-nya itu sendiri, kita coba koneksikan database kita ke
MySQL. Jadi di sini di get data nanti kita ke MySQL server database. Jadi kita koneksikan database-nya biar terintegrasi datanya sehingga data yang udah kita load ke MySQL akan otomatis ke import ke sini ke visualnya. Nah, nanti di model view-nya itu sendiri akan seperti ini, ada fetch sales, terus ada dimensi salesperson person seperti start schema. Dan nanti untuk relasinya itu sendiri biasanya Power BI itu otomatis akan membentuk relasinya antar tabelnya. Nah, di sini kita akan coba buat eh, konfigurasinya dalam many to one ya di sini. Jadi ini merupakan data terpusat dari semua dimensi yang sudah kita buat. Nah, ketika udah kita buat data dimensinya, kita juga bisa buat analisis data ininya ya, perhitungannya, measure-nya. Jadi kita bisa buat contohnya di source ini, kita bisa buat average order value. Contohnya nanti kita coba akan hitung. Jadi ini hitungannya adalah kalau order value itu divide total revenue dibagi transaction count. Nah, ini measure-measure ini kita buat seperti gross profit margin, terus ada sales target. Ini nanti kita buat seperti ini perhitungannya. Ketika ini sudah ada, baru kita masuk ke report view-nya. Nah, report view-nya itu di sini kita buat datanya itu ada 4 dashboard. Ada 4 dashboard, satu dashboard utama dan 3 dashboard pendukungnya. Satu dashboard utama itu terdiri dari summary dashboard, di mana ini uh, terdiri dari ada total revenue, misalnya di sini ada transaction count, ada average order value, ada customer count-nya itu sendiri. Nah, di sini tuh datanya bisa terintegrasi. Mana misalnya kalau kita klik di sini, maka nanti akan muncul datanya misalnya iPad Air, nanti dia akan melihat total revenue berapa, ini berapa, dan nanti untuk total revenue by provinsinya di mana. Terus dia juga kita pilih target achievement-nya itu nanti juga bisa terukur. Dan di sini juga ada product analysis. Jadi product analysis itu eh, jadi kita ada total revenue by kategori name, product name, terus ada total quantity. Di sini ada untuk scatter tabelnya sendiri, kemudian ada eh, tabel grafiknya, ada terus untuk total revenue by price range-nya juga kita coba ukur ya, kita hitung ya. Ini juga bisa dipilih misalkan di iPhone 15, nanti dia akan semuanya akan terintegrasi datanya berdasarkan dari yang kita pilih produknya. Terus juga ada customer insight. Nah, customer insight ini kita pilih ada customer count-nya by customer segment, terus ada by age group-nya itu sendiri, dewasa, remaja, kemudian ada customer lifetime value-nya itu sendiri kita coba hitung, dan ada juga total revenue by provinsi. Terakhir itu ada store operation terkait dengan operasi untuk di tokonya itu sendiri, itu ada jam man hour-nya itu sendiri berdasarkan revenue-nya, terus ada revenue by person name dan store name-nya, kemudian ada store name-nya itu juga ada revenue-nya itu, kemudian transaksinya itu ada berapa, dan juga kita buatin radar chart-nya itu sendiri untuk total revenue, gross profit, customer count, dan transaction count by store name. Ini juga bisa dipilih, jadi misalnya Malioboro Mall, dia itu revenue per hour seberapa, kemudian untuk total revenue by personnya berapa, dan ini adalah gabungannya secara perbandingannya seperti apa. Begitu. Nah, untuk data visualisasinya kurang lebih seperti itu yang kita coba olah datanya. Dan ini data ini harapannya tentunya seperti yang di report sebelumnya ya, ini bisa membantu untuk mengolah data yang sudah masuk di database Draw tadi, sehingga ketika sudah visualisasikan maka akan lebih mudah dan lebih gampang untuk dilihat dan di presentasikan gitu ya. Nah, demikian ini untuk akses apa yang sudah kami buat untuk proses data warehouse ini. Kami kembalikan ke teman kami ya, Pak Dini tadi yang opening, silakan Dini. Baik, terima kasih. Demikian presentasi dari kami, kelompok 1, mengenai proyek Business Intelligence yang telah kami kembangkan. Kami berharap solusi ini bisa menjadi langkah awal transformasi digital dalam pengambilan keputusan bisnis yang lebih cepat, akurat, dan berbasis data. Terima kasih atas perhatian dan kesempatannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Untuk informasi terkait hasil presentasinya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.